Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dolar AS biasanya ini menjadi salah satu aset investasi favorit ya, karena memang cenderung lebih aman dari aset instrumen investasi yang lainnya. Tapi sepertinya memang tahun 2020 ini beda, karena ternyata dolar Amerika ini tidak lagi semenarik biasanya. Bahkan beberapa pengamat menilai ada mata uang lain nih yang patut dilirik oleh investor, yaitu krona Norwegia. Nah, kalau sudah dibuang investor, bisa-bisa nasib dolar Amerika ini bisa kelar. Nah, apa sih penyebabnya? Kita akan bahas bersama pada sore hari ini. Jadi untuk melihat kekuatan dolar Amerika Serikat sepanjang tahun ini, kita harus mengamati nih, ada yang namanya pergerakan indeks dolar AS. Nah, indeks ini mengukur nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap 6 mata uang lainnya yang menjadi mata uang di sejumlah negara mitra dagang AS. Nah, di awal tahun ini indeks dolar Amerika itu berada di angka 96,39 ya waktu awal tahun. Setelah itu sampai bulan Februari kita lihat trennya masih dalam peningkatan gitu ya, masih terus naik. Tapi begitu memasuki awal Maret ketika waktu itu pandemi COVID-19 merebak secara luas di berbagai negara, indeks dolar ini mulai ada pelemahan ya. Bahkan saat itu yen Jepang nih yang kelihatannya lebih diminati oleh para investor ketimbang dolar Amerika Serikat untuk bisa berlindung dari gejolak pasar yang memang sedang memerah pasar saham begitu ya. Nah, bahkan di awal Maret itu nilai tukar yen Jepang terhadap dolar Amerika Serikat sempat mendekati level tertingginya dalam 3 tahun terakhir. Meskipun memang ekonomi Jepang ini juga terimbas pandemi, tapi waktu itu Jepang dinilai lebih cepat tanggap menghadapi pukulan pandemi COVID-19 dengan gencar mengeluarkan sejumlah paket-paket kebijakan stimulus untuk bisa menopang ekonominya. Tapi setelah indeks dolar sudah turun cukup dalam gitu ya, ternyata investor kelihatannya langsung nih memanfaatkan momentum untuk bisa kembali lagi berburu dolar dan membuat indeks dolar akhirnya bisa menyentuh level tertingginya sejak Januari 2017, berarti hampir 3 tahun di angka 102,99. Jadi hampir di level 103 pada pertengahan Maret lalu. Nah, kebijakan karantina atau lockdown yang waktu itu marak dilakukan di berbagai negara sepertinya membuat investor khawatir, kemudian meninggalkan aset-aset investasi lainnya apalagi yang beresiko, dan sampai akhirnya muncul yang namanya istilah cash is the king, di mana cash dolar menjadi pilihannya karena memang hampir semua mata uang negara lainnya saat itu ambrol. Nah, begitu menyentuh level tertingginya, investor baru kelihatannya mulai berhati-hati, kemudian cenderung wait and see juga atau menunggu dan memantau perkembangan COVID-19. Sehingga kalau kita lihat nih, indeks dolar itu ada sedikit penurunan begitu ya, tapi hanya sedikit saja sampai akhir Maret. Kemudian bergeraknya cenderung stabil di rentang antara 98 sampai 100 di bagian yang ini begitu ya. Kemudian itu terjadi sampai akhir Mei kemarin. Setelah itu, nah si primadona dolar Amerika Serikat sepertinya mulai kehilangan pesonanya karena indeks dolar AS sejak akhir Mei sampai dengan Agustus kemarin itu sudah terjun bebas hingga menyentuh level terendahnya di akhir Agustus kemarin itu yang ada di angka 92,14. Jadi sudah terjun bebas gitu ya. Dan kemudian pergerakannya kalau dilihat dari Agustus sampai sekarang itu tidak jauh-jauh dari level 92 tadi. Jadi berada di situ-situ aja gitu ya. Sampai 17 November kemarin akhirnya indeks dolar berada di angka 92,38 atau ini sudah melemah sekitar 4% dari awal tahun tadi. Dan kalau kita bandingkan dari level tertingginya yang ada di 102,99 tadi, itu sudah minus atau tergerus sampai 10% ya. Nah, kedepannya banyak pihak nih yang memprediksi bahwa dolar Amerika itu akan terus merosot sampai tahun depan. Apa sih penyebabnya? Jadi yang pertama masih terkait dengan hasil pemilu di Amerika Serikat yang memang memenangkan kandidat dari Partai Demokrat yaitu Joe Biden. Nah, ketika kemenangan ini dirayakan oleh pasar saham gitu ya, semuanya hijau, ternyata ini justru menjadi kabar buruk atau membuat prospek dolar Amerika Serikat semakin suram. Kenapa?
Karena pelaku pasar ini kan memproyeksikan bahwa kemenangan Biden akan mengakhiri perang dagang antara Amerika Serikat dan China, atau setidaknya kalaupun tidak benar-benar berakhir karena memang sulit, tidak akan seburuk waktu zamannya Donald Trump gitu ya. Nah saat itu terjadi, maka pelaku pasar kan akan semakin berani masuk nih justru ke aset-aset beresiko seperti saham, makanya banyak yang hijau sahamnya. Alhasil dolar Amerika Serikat yang tadi dibilang aset safe haven atau aset yang memang lebih aman itu menjadi semakin tidak menarik lagi, tidak seperti biasanya ya. Nah selain itu stimulus fiskal yang akan digelontorkan oleh Joe Biden ini kemungkinan akan lebih besar dari Donald Trump, dan semakin besar stimulusnya maka kan jumlah uang yang beredar di perekonomian itu akan bertambah. Jadi teorinya ketika supply-nya besar, nilainya turun, nilai dolar Amerika Serikat akan semakin melemah. Belum lagi ini terkait dengan perkembangan positif dari vaksin COVID-19 di awal November kemarin ya. Ada perusahaan dari perusahaan farmasi asal Amerika Serikat yaitu Pfizer yang bekerja sama dengan perusahaan asal Jerman yaitu BioNTech itu mengumumkan bahwa vaksin buatan keduanya ini efektif menangkal virus corona sampai 90% bahkan tanpa efek samping yang berbahaya. Nah, kedua perusahaan tersebut berencana untuk mengajukan penggunaan darurat vaksin pada pekan ketiga November 2020 ini, dan Pfizer kemudian juga BioNTech itu berencana memproduksi hingga 50 juta dosis vaksin di tahun 2020, bahkan di tahun 2021 nanti bisa sampai 1,31 miliar dosis vaksin. Nah, tidak jauh setelah mereka berdua mengumumkan, setelahnya perusahaan farmasi asal Amerika yang lainnya yaitu Moderna juga melakukan hal yang sama, mengumumkan hal yang sama. Bahkan hasil sementara dari uji coba tahap 3 vaksin Moderna ini menunjukkan bahwa vaksin ini lebih efektif lagi mencegah COVID-19 yaitu sampai 94%. Selain itu beberapa waktu lalu juga kalau kita masih ingat, sekarang juga masih hangat gitu ya beritanya, Rusia ini juga mengumumkan vaksin buatannya yaitu Sputnik 5 itu dikembangkan dan memiliki efektivitas sampai lebih dari 90% juga, atau tepatnya 92%. Dan ini berdasarkan hasil sementara uji klinis fase 3. Hingga saat ini permintaannya sudah banyak yang masuk dari sekitar 50 negara untuk vaksin Rusia ini, yaitu sudah sekitar 1,2 miliar dosis vaksin untuk Sputnik 5. Nah, melihat perkembangan yang positif ini, akhirnya sebuah lembaga yaitu Citigroup memprediksi di tahun 2021 mendatang ketika vaksin corona apapun itu gitu ya sudah mulai didistribusikan dan perekonomian global harapannya mulai bangkit, maka dolar Amerika nih bisa ambrol, bahkan gak main-main sampai 20% minusnya, karena kan sudah aman semuanya kondisinya ya, sudah mulai berani lagi investor untuk masuk ke aset-aset yang beresiko. Nah, lalu mata uang apa nih pertanyaannya akan menggantikan posisi dolar Amerika Serikat? Kalau menurut Citigroup, pelaku pasar seharusnya mulai berinvestasi di salah satu mata uang lain yaitu krona Norwegia ya. Jadi krona Norwegia ini disebut sebagai mata uang yang terkait dengan komoditas. Keuntungannya apa? Jadi kalau saat perekonomian bangkit, kemudian kan harga komoditasnya otomatis akan ikut terkerek naik gitu ya. Nah, tentunya ini akan menguntungkan negara-negara yang mengekspor komoditas karena devisanya akan masuk lebih banyak lagi, sehingga nantinya nilai mata uangnya atau krona Norwegia ini akan terkerek naik. Kemudian juga Bank Sentral Norwegia ini cenderung lebih bersifat atau mengambil sikap hawkish ya ketimbang dengan negara-negara lainnya, termasuk juga bahkan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Jadi artinya Norges Bank itu Bank Sentral Norwegia mengumumkan memang akan mempertahankan suku bunga acuannya sampai nanti ada tanda-tanda pemulihan ekonomi yang jelas begitu ya. Tapi kemungkinannya nih kenaikan suku bunga itu bisa akan dilakukan pada tahun 2022 mendatang. Artinya kalau dibandingkan dengan The Fed itu akan lebih cepat melakukan normalisasi suku bunga Norges Bank ini ketimbang The Fed yang katanya mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga pertamanya ada di tahun 2023 walaupun memang beda setahun. Tapi itu kemungkinan akan berdampak juga nih ke mata uang krona Norwegia. Selanjutnya nilai tukar krona Norwegia juga disebut sudah sangat undervalue atau di bawah nilai yang seharusnya ya, karena
memang kalau dilihat sudah minusnya cukup dalam. Nah, selain Citigroup, sebelumnya Bank Investasi Goldman Sachs ini juga pada awal Juni lalu sudah melihat bahwa memang mata uang krona Norwegia ini akan sangat unggul ketika dunia sudah menerapkan yang namanya new normal. Yang sekarang kita sudah menerapkan new normal begitu ya ke depannya juga. Nah, menurut catatan yang dikutip oleh CNBC International, analis Goldman Sachs itu melihat bahwa infrastruktur kesehatan yang baik, kemudian juga posisi fiskal yang kuat, ini menjadi alasan mengapa krona Norwegia itu akan menjadi sangat unggul nantinya. Karena berdasarkan data dari Healthcare Ranking, Norwegia ternyata berada di peringkat ke-11 infrastruktur kesehatan terbaik di dunia. Ini berdasarkan jumlah populasi penduduk tahun 2020, dan posisi itu di ranking 11 jauh banget di atas Amerika Serikat yang ada di peringkat 37. Nah, sehingga Norwegia dinilai akan lebih unggul dalam hal penanganan pandemi COVID-19-nya ketimbang Amerika Serikat. Sementara kalau dari sisi fiskal, negara Norwegia ini merupakan salah satu kreditor terbesar ke-6 di dunia. Kreditor berarti yang memberikan utang ya, bukan yang mengambil utang. Ini untuk membiayai pengeluaran fiskal yang dibutuhkan oleh Norwegia untuk menanggulangi COVID-19, nggak perlu berutang lagi gitu ya, nggak seperti Indonesia, cukup dengan menarik imbal hasil investasi atau kredit-kredit yang sudah diberikan oleh Norwegia di berbagai negara. Jadi itu alasan mengapa banyak lembaga-lembaga yang menilai bahwa sepertinya memang nih dolar AS akan dibuang investor. Jadi bisa jadi nasib dolar Amerika Serikat kelak